Langit sore di Bangkalan mulai memerah. Warung sate kecil milik Raji berdiri lesu di bawah pohon asam tua, berdinding triplek dan atap seng yang mulai berkarat. Asap arang tipis membumbung dari panggangan, tapi tak banyak yang mampir. Hanya 1-2 pelanggan yang lewat lalu pergi tanpa berhenti. Di seberangnya, warung sate milik Arman justru ramai. Suara orang tertawa, bau sedap sate terbakar, dan tawa anak-anak kecil menambah sesak di dada Raji. Ia duduk di bangku panjang kayu yang sudah miring, tangan terus mengipas arang walau tak ada pesanan. Peluh mengalir dari pelipisnya. Sepi terus, tiap hari begini, gumam Raji dengan nada putus asa. Laras, istrinya, datang dari dalam warung membawa 2 gelas teh tawar dingin. Ia berusaha tersenyum meski wajahnya juga lelah. Sabar, Ji. Rezeki orang beda-beda, katanya lembut. Aku ini nggak ngerti, Ras. Resepnya sama kayak dulu, bumbunya juga. Tapi pelanggan malah kabur semua ke Arman. Laras menggenggam tangan suaminya. Mungkin nasib kita lagi diuji. Jangan gampang nyerah. Malamnya, Raji pulang lebih awal. Dagangannya banyak sisa. Dalam perjalanan pulang, ia memilih jalan pintas melewati kebun tebu yang sepi dan gelap. Jalan itu jarang dilalui orang, tapi malam itu, entah kenapa, kakinya seperti digerakkan oleh sesuatu. Di sebuah tikungan, Raji melihat sosok perempuan tua berdiri diam. Tubuhnya bungkuk, rambutnya acak-acakan, kain kerudung hitam menutupi hampir seluruh wajahnya. Cahaya bulan samar memantulkan sedikit kilau matanya. Raj. Suara itu berat, serak, seperti berasal dari kerongkongan yang penuh pasir. Raji melangkah mundur. Panjenengan siapa? Kau mau sate MU laris? Mau orang antre tiap malam? Raji terdiam. Hatinya bergejolak, antara takut dan penasaran. Datanglah ke Pantai Kera. Besok malam. Bawa ayam hitam. Jangan cerita ke siapa-siapa. Sebelum Raji sempat bertanya lebih lanjut, sosok perempuan itu menghilang ke balik kabut. Hawa dingin menusuk tulang. Raji tergesa pulang, wajahnya pucat, pikirannya kacau. Malam itu ia bermimpi aneh. Gelombang laut tinggi berwarna hitam, puluhan tangan muncul dari dalam air, dan suara Makdirah memanggil-manggil namanya dari kejauhan. Paginya, ia menemukan 1 tusuk sate gosong sendiri di atas panggangan, padahal semua api sudah ia matikan malam sebelumnya. Dari ujung daging gosong itu, menetes cairan merah seperti darah segar. Dan malam berikutnya, tanpa pikir panjang, Raji melangkah menuju Pantai Kera, dengan seekor ayam hitam di dalam karung goni. Langkah kaki Raji menyusuri jalan setapak menuju Pantai Kera terasa berat. Angin laut malam menerpa wajahnya dengan aroma amis dan dingin. Suasana sekitar sepi. Tak ada lampu, hanya cahaya rembulan yang bersembunyi di balik awan. Di tangannya, karung goni berisi ayam hitam terus bergerak, berkokok pelan seolah tahu akan diserahkan untuk sesuatu yang gelap. Setelah menempuh hampir 1 jam berjalan kaki, sampailah Raji di bibir pantai yang sunyi. Tak ada siapa-siapa. Hanya suara debur ombak yang memecah sunyi. Batu karang besar berbentuk lubang seperti mulut gua berdiri di sebelah kanan. Itu yang disebut Batu Bolong, tempat yang dipercaya angker oleh warga sekitar. Raji berdiri ragu. Ia menoleh ke kiri dan kanan, berharap semuanya cuma mimpi. Kau datang. Suara berat muncul dari balik Batu Bolong. Sosok Makdirah perlahan keluar dari balik bayangan. Pakaiannya tetap hitam, matanya redup tapi menusuk. Di tangannya tergenggam tongkat kayu bengkok. Bawa ayamnya. Raji mengangguk, tenggorokannya kering. Letakkan di atas batu itu, perintah Makdirah, menunjuk sebuah batu pipih besar yang menjorok ke laut. Dengan tangan gemetar, Raji meletakkan ayam hitam yang meronta-ronta. Makdirah mulai berdoa dalam bahasa yang tak dimengerti. Sesekali terdengar gemuruh petir dari arah laut, padahal langit tak mendung. Lalu tiba-tiba, seekor ular laut berwarna hitam keluar dari sela karang,
mendekat ke arah batu. Ayam hitam mendadak diam. Tanpa suara, tubuhnya terkulai seperti habis dicekik. Tumbal pertama diterima. Tapi ini belum cukup, kata Makdirah pelan. Belum cukup? Tanya Raji tergagap. Ini baru permulaan. Daganganmu akan laris. Tapi tiap bulan, kau harus kembali. Dan tumbalnya akan makin besar. Tumbal apa maksudnya? Manusia. Raji langsung melangkah mundur. Tidak. Saya cuma mau jualan sate laris, bukan membunuh orang. Makdirah tertawa. Tawa yang terdengar seperti suara retakan tulang dan daun kering diinjak. Kalau begitu, jangan datang lagi. Tapi siap-siap, anakmu atau istrimu bisa jadi gantinya. Kau sudah mengangguk. Kau sudah niat. Dunia ini bukan tempat orang setengah-setengah, Raji. Petir menggelegar di kejauhan. Raji menunduk. Tubuhnya gemetar. Tapi di dalam hatinya, ada satu suara yang menyelinap pelan. Lihat Arman, kau bisa lebih sukses darinya. Kau hanya butuh sedikit pengorbanan. Makdirah menghilang ke balik karang. Dan saat Raji menoleh ke arah tempat ayam tadi disembelih, batu itu sudah bersih. Tak ada darah, tak ada bulu. Bahkan ayamnya pun lenyap. Esok paginya, saat Raji membuka warungnya seperti biasa, ia tertegun. Bahkan sebelum ia menyiapkan arang, sudah 5 orang menunggu di depan warungnya. Hari itu, ia menjual 150 tusuk sate dalam 2 jam. Malamnya, lebih dari 200. Orang-orang mulai menyebarkan kabar, sate Raji beda. Bumbunya bikin ngiler terus. Tapi malam itu juga, ia kembali bermimpi. Dirinya berjalan di tepi pantai bersama Makdirah, dan di belakangnya, bayangan hitam dengan mata merah mengikuti dari kejauhan. 2 minggu berlalu sejak malam itu. Warung sate Raji kini tak pernah sepi. Bahkan pengunjung dari luar desa mulai berdatangan. Mereka rela antre panjang hanya untuk mencicipi sate yang katanya beda dari yang lain. Ada yang bilang bumbunya lebih harum, ada yang bilang dagingnya empuk seperti bukan daging kambing biasa. Raji tersenyum tiap malam menghitung uang. Laci kecil di bawah meja kasirnya penuh dengan pecahan 50 dan 100 ribuan. Laras, istrinya, sempat senang di awal. Tapi belakangan, ia mulai curiga. Terutama saat Raji lebih sering menyendiri dan menghindari pertanyaan-pertanyaannya. Ji, kamu masak sendiri bumbunya sekarang? Tanya Laras suatu malam. Iya, aku nemu racikan baru, jawab Raji singkat tanpa menatap istrinya. Tapi kenapa tiap malam kamu bangun diam-diam? Keluar rumah bawa kresek item itu. Isinya apa? Raji terdiam. Matanya kosong. Lalu ia hanya menjawab pendek. Itu urusan dagangan. Laras merasa ada yang tak beres. Bau anyir dari dapur makin kuat. Suatu malam, saat Raji pergi entah kemana, Laras diam-diam membuka lemari kecil dekat tempat arang. Di sana ia menemukan piring tanah liat berisi sesajen, bunga kenanga, potongan kain kafan, dan sejumput rambut manusia. Sementara itu, Raji malam itu sedang berada di tepi pantai. Bukan pantai biasa, pantai kera, tempat ia pertama kali bertemu Makdirah. Ia datang bukan membawa ayam kali ini, tapi seekor kucing hitam yang ia ambil dari pinggir desa. Makdirah sudah menunggu di atas batu besar, rambutnya menjuntai liar, dan matanya memerah seperti bara. Dagangmu makin ramai, kan? Ucap Makdirah. Ya, tapi aku mulai takut. Orang-orang jadi aneh. Ada yang sampai pingsan habis makan sateku. Ada juga yang datang setiap hari, kayak orang kesurupan. Itu harga kecil untuk pesugihan besar. Sekarang saatnya naik tingkat. Raji ragu. Ia menatap kucing di tangannya. Matanya berkaca-kaca. Masih bisa pakai binatang. Makdirah tertawa pelan. Tapi tawanya membelah malam, membuat suara ombak tiba-tiba terhenti. Sunyi, mencekam.
Ini kali terakhir kau pakai binatang. Bulan depan, manusia. Saya bukan pembunuh. Bukan? Tapi kau sudah menikmati hasilnya, kan? Lihat istrimu. Lihat warungmu. Itu semua hasil dari darah. Kau tinggal pilih, tetap sukses atau kehilangan segalanya. Raji terduduk. Ia menggenggam pasir, menggigit bibir, jantungnya berpacu cepat. Lalu dengan gemetar, ia menyembelih kucing itu. Darahnya diteteskan ke dalam mangkuk tempurung yang disodorkan Makdirah. Ombak besar menerjang karang, seolah laut sedang menelan nyawa yang baru saja dikorbankan. Begitu ia kembali ke rumah, Laras melihat tangan suaminya penuh pasir dan bercak merah kering. Tapi ia hanya menunduk dan masuk ke kamar. Hari berikutnya, sate Raji makin laris. Orang-orang mulai berebut, bahkan ada yang rela membayar dobel. Tapi bersamaan dengan itu, kisah-kisah ganjil mulai terdengar. Anak muda tetangga sering mimpi diseret ke laut. Seorang ibu-ibu jatuh pingsan sambil menyebut nama Raji. Dan anjing kampung menggonggong malam-malam ke arah warungnya. Dan di warung Arman, saingan lamanya, pelanggan mulai sepi total. Malam itu warung Raji penuh sesak. Tikar digelar sampai ke pinggir jalan. Aroma sate terbakar bercampur dengan wangi bumbu kacang menyebar sampai radius 50 meter. Orang-orang rela berdiri, menunggu giliran, bahkan ada yang membawa anak kecil sambil mengipas-ngipas karena tak kebagian tempat duduk. Mas, 50 tusuk, jangan pakai lemak ya. Saya 20, sambalnya yang pedas, kayak kemarin. Semua pelanggan memuji satenya. Tapi ada satu kesamaan di antara mereka, wajah mereka pucat, mata cekung, dan keringat dingin membasahi pelipis. Namun anehnya, mereka tetap datang, dan terus datang lagi. Raji berdiri di balik panggangan, tangannya cepat, matanya kosong, tapi gerakannya seperti hafal betul setiap permintaan. Ia tak banyak bicara. Laras hanya duduk di belakang, menggulung tisu dan membersihkan piring. Senyumnya pudar. Ia tahu ada sesuatu yang janggal. Di malam yang sama, Arman duduk sendiri di warungnya. Hanya satu pelanggan datang, itu pun sekadar beli minum. Ia memandang warung Raji dari kejauhan. Dulu pembeli itu semua punyaku, desahnya lirih. Beberapa hari terakhir, ia mendengar kabar aneh. Beberapa pelanggan yang rajin makan di warung Raji mengeluh mimpi buruk. Mimpi diseret ke air hitam, digigit makhluk aneh, atau dikurung dalam warung tanpa pintu keluar. Seorang pelanggan bernama Bu Sumarni bahkan dilarikan ke puskesmas setelah mendadak pingsan di warung Raji, mulutnya berbuih, dan matanya mendelik sambil berteriak. Jangan biarkan dia makan jantungku. Tapi yang aneh, keesokan harinya, Bu Sumarni balik lagi, membeli sate Raji 10 tusuk, seakan tak terjadi apa-apa. Sementara itu, Laras semakin ketakutan. Malam-malam ia terbangun mendengar suara cekikikan perempuan dari dapur. Kadang ia mendengar suara ayam mengerang padahal tak ada ayam di rumah mereka. Suatu malam, ia mengintip ke ruang belakang dan melihat Raji berjongkok di depan mangkuk tanah liat, memeras darah dari jantung ayam segar ke dalam mangkuk yang sama seperti yang dulu ia lihat tersembunyi. Ia tak berani bertanya. Ia hanya menyimpan semuanya di dalam hati, sambil terus berzikir diam-diam setiap malam. Keesokan harinya, Raji kedatangan pelanggan yang sangat berbeda, sekelompok remaja dari luar kota. Kami dari Sumenep. Dengar katanya sate sini sakti, bikin pengin makan terus. Sampai mimpiin satenya lo, kata salah satu dari mereka sambil tertawa. Mereka beli hampir 200 tusuk, dan dalam sejam semuanya ludes. Namun saat mereka pulang, salah satu dari mereka pingsan di dalam mobil. Mulutnya penuh busa. Sopirnya bilang, bocah itu terus menyebut nama Raji sambil mencakar-cakar dadanya sendiri. Berita ini menyebar ke desa sebelah. Tapi bukannya sepi, warung Raji malah makin ramai. Orang justru makin penasaran. Sate macam apa yang bisa bikin orang sampai ketagihan segitunya? Malam itu,
Setelah semua pelanggan pulang, Raji duduk sendiri. Ia memandangi panggangan arang yang sudah padam. Dari balik asap sisa, muncul siluet Makdirah berdiri di ujung warung. Kau lihat sendiri, kan? Mereka datang tanpa diminta. Bahkan saat tubuh mereka sudah setengah mati. Aku takut. Aku cuma mau dagang, bukan nyiksa orang. Jangan bodoh, Raji. Kau bukan cuma pedagang lagi. Kau sudah jadi pintu. Dan mereka yang makan sate itu hanya sedang mengantri giliran. Makdirah tertawa, lalu menghilang ditelan asap arang yang menghitam. Besoknya, anak kecil tetangga hilang. Terakhir terlihat, sedang makan sate Raji bersama ibunya. Matahari siang menyengat desa kecil itu. Arman berdiri di depan warungnya yang kosong melompong. Tak ada lagi pelanggan yang mampir. Bangku-bangku kayu yang dulu selalu terisi kini berdebu. Wajah Arman murung, bajunya lusuh, dan semangatnya pudar. Ia menyeka keringat sambil menatap dari kejauhan, melihat warung Raji yang tak pernah sepi. Dulu semua pelanggan itu langgananku, gumamnya lirih. Arman tak hanya kecewa. Ia bingung. Tak masuk akal bagaimana Raji yang dulu pemula, sekarang bisa mengalahkannya hanya dalam sebulan. Bukan hanya ramai, tapi ramainya tidak wajar. Orang-orang yang datang ke warung Raji bahkan terlihat seperti orang kecanduan. Setiap pagi Arman mendengar cerita aneh. Ada yang mimpi makan sate sambil dikejar makhluk hitam. Ada juga yang bilang sate Raji bikin merinding tiap habis makan. Tapi tetap saja mereka kembali, dan terus kembali. Hari itu, Arman mendatangi Pak Kadir, tetua desa yang dikenal bijak. "Pak, saya rasa ada yang gak beres sama warungnya Raji," kata Arman. Pak Kadir menatapnya tajam, seolah sudah lama memperhatikan hal yang sama. "Saya juga dengar. Anak tetangga yang hilang, terakhir makan di sana. Kau bukan orang pertama yang curiga. Kalau memang dia pakai ilmu, kenapa orang-orang gak sadar, Pak?" Karena nafsu manusia bisa menutup akal. Dan pesugihan yang melibatkan tumbal tidak membuat orang langsung mati. Mereka disedot perlahan. Seperti dijilat api tanpa sadar terbakar. Arman terdiam. Hatinya makin gelisah. Malam itu, ia memutuskan mengintai warung Raji dari kejauhan. Dari balik pohon mangga di seberang jalan, ia mengamati aktivitas Raji. Pukul 10 malam, saat semua pelanggan sudah pergi, Arman melihat Raji keluar dari dapur dengan membawa ember hitam besar. Isinya tak terlihat, tapi dari cara ia membawanya, jelas itu berat. Ia membawanya ke belakang rumah, ke arah ladang kosong. Arman mengikuti dari jauh. Di tengah ladang itu, tampak Raji menunduk ke tanah, menggali dengan tangan kosong. Lalu dari dalam ember itu, Arman melihat sekilas bangkai ayam dan darah segar, bahkan seperti ada potongan kain anak kecil. Arman mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Tapi saat ia berbalik untuk kabur, tiba-tiba, "Ngapain kamu di sini?" Suara Raji menghentak dari belakangnya. Mata Raji menyala merah dalam gelap. Nafasnya berat, tubuhnya basah oleh keringat dan tanah. Raji, aku cuma lewat, sumpah." Raji mendekat pelan. Tapi sebelum sempat terjadi apa-apa, suara gonggongan anjing menggema dari kejauhan. Raji menoleh dan dalam sekejap, menghilang ke semak-semak. Arman berlari sekuat tenaga, napasnya sesak. Ia pulang dengan wajah pucat dan lutut gemetar. Malam itu ia tak tidur. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan hayalan. Keesokan harinya, Arman berusaha memperingatkan warga. "Saya lihat sendiri. Raji gali tanah bawah darah dan saya rasa dia pelihara sesuatu di balik rumahnya." Tapi warga justru menertawakannya. "Kamu iri ya, men? Kalau daganganmu sepi, jangan nuduh yang aneh-aneh." Tak ada yang percaya. Bahkan seorang ibu-ibu yang dulunya pelanggan Arman membentak, "Sate Raji enak, men. Kalau kamu nggak bisa bikin seenak dia, jangan suzon." Arman pulang dengan dada panas.
Ia bukan sekadar kalah. Ia telah tersisih. Malam itu, ia nekat datang ke rumah Pak Kadir, mengetuk pintu dengan napas terburu. "Pak, saya yakin Raji udah jual diri ke sesuatu yang bukan manusia." Pak Kadir membukakan pintu. Tapi sebelum ia bisa menjawab, suara ketukan dari belakang rumah menggema. Lalu ada suara bisikan panjang. "Arman, Arman, ikut kami makan sate terakhir." Pak Kadir langsung mengambil tasbih, membuka kitab kuning lusuhnya, dan menyuruh Arman duduk diam. "Kau sudah masuk terlalu dalam, men. Mulai sekarang, jangan pernah sendiri. Dan kalau bisa, hindari makan sate Raji, sekalipun kau lapar sampai mau mati." Sementara itu, di warung Raji, Makdirah muncul malam itu tanpa suara. Satu sudah hampir tumbang. "Kau tahu siapa selanjutnya?" Raji menunduk. "Aku takut, Mak." "Takut? Kau sudah jauh. Mundur berarti tenggelam. Lanjut, dan semua akan sujud di bawah satemu." Suasana warung malam itu seperti biasa, ramai, penuh antrean, dan penuh tawa. Tapi di balik semua itu, Laras duduk terpaku di sudut dapur, memandangi jejak darah di lantai yang belum sempat dibersihkan. Ia yakin darah itu bukan dari kambing. Warnanya terlalu merah pekat, terlalu kental, dan baunya bukan bau darah biasa. Raji berubah. Ia makin jarang bicara. Wajahnya selalu pucat, matanya cekung, dan tiap malam, ia keluar rumah membawa kantong hitam. Dulu, ia sering bercanda saat memanggang sate. Kini, ia hanya membisu, tangannya bekerja cepat seperti mesin, dan tiap kali selesai jualan, ia mengurung diri di kamar belakang. Laras pernah mencoba mengetuk pintu kamar itu, tapi Raji hanya menjawab dengan suara dingin. "Jangan masuk. Aku sedang membuat bumbu rahasia." Puncaknya malam Jumat. Saat itu jam hampir tengah malam. Laras mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Ia mengintip diam-diam dari balik tirai. Raji membuka pintu belakang dengan senter kecil, membawa sesuatu di dalam ember tertutup. Ia pelan-pelan menyusul. Langkahnya mengendap di antara semak belukar pekarangan belakang rumah yang jarang disentuh. Angin malam menderu kencang, tapi ia terus mengikuti cahaya redup senter yang dibawa Raji. Akhirnya Laras berhenti di balik pohon pisang. Dari balik sela batang, ia melihat sebuah lubang besar di tanah, dan di dekatnya ada patung kepala kerbau setengah terpendam, dihiasi bunga kantil dan kemenyan yang masih menyala. Raji jongkok di depan lubang itu. Ia membuka tutup ember, dan Laras menahan napas. Ia melihat sepotong tangan kecil, seperti milik anak-anak, sudah menghitam dan dipenuhi lalat. "Ya Allah!" bisik Laras nyaris tak terdengar. Raji menumpahkan isi ember ke dalam lubang, lalu mulai membaca sesuatu yang tak dipahami Laras. Bahasa aneh, kadang seperti bahasa Arab, kadang seperti bahasa Madura kuno. Lalu ia menyiram darah dari kendi ke atas tanah itu. Tiba-tiba tanah di sekitar patung bergetar, dan suara seperti geraman makhluk raksasa terdengar dari dalam bumi. Laras menutup mulutnya, menahan teriakan. Tubuhnya gemetar, jantungnya berdetak liar. Keesokan harinya, Laras pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi ia mulai menyusun rencana. Ia menyimpan potongan kain dari tempat sesajen yang ia temukan di belakang rumah. Ia juga mulai berkunjung ke rumah Pak Kadir diam-diam. "Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan suami saya, Pak. Tapi saya yakin dia bukan lagi orang yang sama." Pak Kadir memandang Laras dengan sorot prihatin. Ia lalu mengambil kitab tua dari lemari. "Kamu harus kuat. Banyak istri yang memilih diam. Tapi kalau kamu benar-benar ingin menyelamatkan Raji dan anak-anak desa ini, kamu harus masuk lebih dalam. Tapi satu hal, Laras." "Apa itu, Pak?" "Jangan pernah makan sate suamimu sendiri." Laras tercekat. Ia ingat, sudah 3 minggu ini ia tak pernah menyentuh dagangan Raji. Tiap kali ingin makan, Raji selalu melarang.
Sudah capek masak, jangan makan ini. Biar buat pelanggan saja. Kini Laras paham. Malam berikutnya, Laras beranikan diri menyusuri rumah Raji saat suaminya sedang sibuk berjualan. Ia mencari kunci kamar belakang. Setelah mencungkil dengan sendok dapur dan membuka pelan-pelan pintunya yang tua, ia masuk. Ruangan itu gelap dan pengap. Di dalamnya ada 5 kendi tanah liat, masing-masing berisi cairan kental merah. Di dinding, tergantung gambar kepala kambing dengan mata terbakar, serta mantra-mantra Madura kuno tertulis dengan arang. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah kotak kayu kecil, terkunci rapat. Tapi sebelum sempat membuka, suara langkah kaki mendekat. "Laras?" Suara Raji terdengar dari luar. Laras buru-buru menutup kotak, keluar, dan berpura-pura sedang membersihkan dapur. "Kamu ngapain di dalam?" tanya Raji curiga. "Cari lab, tadi jatuh." Raji menatapnya tajam, tapi tak berkata apa-apa. Ia langsung masuk kamar, menutup pintu, dan menguncinya. Malam itu, Laras menangis diam-diam. Ia tahu, suaminya telah menjual jiwanya. Tapi ia belum menyerah. Ia harus menyelamatkan Raji, atau paling tidak, menyelamatkan desa dari kutukan sate itu. Dan malam minggu nanti, ia bertekad akan mengikuti Raji sampai ke tempat asal semua ini dimulai. Pagi itu, desa Geger di Bangkalan digegerkan kabar yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Seorang anak kecil, Anjas, usia 7 tahun, tiba-tiba hilang setelah malam sebelumnya makan sate di warung Raji bersama ibunya. Tak ada jejak, tak ada suara. Ia lenyap seperti ditelan bumi. Ibunya, Bu Retno, menangis meraung-raung sejak pagi buta. Katanya, malam setelah makan sate, Anjas demam tinggi dan mengigau menyebut nama Mak Itam, lalu tertidur. Saat subuh, tempat tidurnya kosong. Anjas nggak pernah keluar rumah sendiri, Pak, dia takut gelap, ucap Bu Retno terbatas saat dimintai keterangan warga. Warga mulai gelisah. Ini bukan hilang biasa. Beberapa warga bercerita bahwa mereka juga sering mendengar langkah kaki anak kecil di malam hari, padahal tak ada siapa-siapa. Beberapa orang bahkan melihat bayangan anak kecil di depan rumah Raji, lalu menghilang ketika dikejar. Laras mendengar semuanya. Ia berdiri di balik tirai dapur, tangannya menggenggam kain lap erat-erat. Di benaknya, terngiang kembali potongan tangan kecil yang ia lihat dibuang Raji malam itu di belakang rumah. Hatinya perih. Ia tak bisa diam lebih lama. Malam itu, setelah Raji pergi keluar dengan alasan ngopi sama teman-teman, Laras diam-diam menyusul. Ia mengendap keluar rumah, melewati jalan setapak, dan menuju tempat persembunyian yang dulu pernah ia lihat, di balik kebun tebu, di dekat pantai kecil yang jarang dijamah warga. Di sanalah Laras melihat pemandangan mengerikan. Lubang besar di tanah masih terbuka. Di sekelilingnya, ada mainan anak-anak, sandal kecil, dan serpihan baju warna biru, baju yang dikenakan Anjas terakhir kali dilihat. Di atas lubang itu berdiri Makdirah, rambutnya menjuntai panjang ke tanah, wajahnya kini tampak utuh, penuh keriput, lidah menjulur panjang, dan matanya hitam tanpa bola mata. Raji berdiri di depannya, tertunduk. Tangannya gemetar, membawa topeng kayu berbentuk anak kecil tersenyum. "Tumbal bulan ini sudah diterima," kata Makdirah dengan suara parau seperti air mendidih. "Tapi, aku tidak sanggup lagi, jangan anak kecil, aku mohon," bisik Raji penuh sesal. "Bukan kau yang memutuskan. Kau hanya pelayan. Kau yang memulai, kau harus selesai." Laras menutup mulutnya, menahan tangis. Hatinya remuk. Lelaki yang dulu ia cintai kini berdiri di hadapan iblis tanpa daya. Esok harinya, Pak Kadir mengadakan pertemuan darurat di balai desa. Ia meminta warga berhenti makan di warung Raji, minimal sampai Anjas ditemukan. Namun sebagian besar warga tidak percaya. Apa hubungannya anak hilang sama sate? Kalau satenya enak, ya jangan dibikin fitnah. Raji itu orang baik,
Dulu nggak punya apa-apa. Sekarang sukses malah dijelek-jelekin. Pak Kadir hanya menghela napas panjang. Kalian akan mengerti saat sesuatu dari dalam tanah mulai menuntut yang lebih besar. Malam itu, Laras memberanikan diri datang ke rumah Pak Kadir. Ia menyerahkan potongan kain dari sesajen, baju anak kecil yang ia temukan, dan mantra aneh yang ia salin dari dinding kamar belakang Raji. Pak Kadir menatap barang-barang itu lama, lalu membuka kitab tuanya yang berdebu. Ini bukan ilmu sembarangan. Ini berasal dari pesugihan laut selatan Madura. Dan makhluk yang dia layani, bukan jin biasa. Ia dikenal dengan nama Rangda Laut Hitam. Apakah Raji bisa diselamatkan, Pak? Tanya Laras nyaris berbisik. Selama tumbal utamanya belum diberikan, masih bisa. Tapi kalau sudah 3 tumbal manusia, dia akan jadi wadah permanen. Laras tercekat. Anjas adalah yang pertama. Siapa yang berikutnya? Malam berikutnya, Laras menyusul Raji lagi. Tapi ia kehilangan jejak. Raji menghilang entah kemana. Hingga suatu malam, ia mendengar Raji berbicara sendiri di dalam kamar, dengan suara yang bukan suaranya. Berikan mereka satu lagi. Siapapun. Anak. Wanita. Si tua itu. Asal satu lagi. Laras menggigil. Ia tahu, tumbal kedua sedang dicari. Dan yang paling dekat, mungkin dirinya sendiri. Namanya Narto, pemuda dari Sampang yang baru pindah ke desa Geger. Ia datang dengan niat sederhana, ingin belajar usaha dan merintis hidup dari bawah. Usianya masih 23 tahun, wajahnya bersih, tubuhnya kurus tapi cekatan. Sejak kecil, Narto bermimpi punya warung sate sendiri seperti pamannya di kampung. Suatu sore, ia mendengar cerita dari warga tentang warung sate paling laris di desa, milik seorang pria bernama Raji. Orang-orang rela antre sejam cuma buat satenya, kata Pak Marno, tukang tambal ban. Raji itu dulu miskin, loh. Sekarang bisa beli motor, tanah, rumah. Semua dari sate, tambah yang lain. Tertarik, Narto datang ke warung Raji malam itu. Begitu tiba, ia langsung terkesima. Warungnya penuh sesak. Pengunjung duduk sampai ke bahu jalan. Anak-anak kecil, orang tua, sampai pemuda dari luar desa ikut antre. Bau sate menyeruak tajam dan menggoda. Namun ada satu hal yang aneh, wajah orang-orang itu kosong. Mereka makan cepat, nyaris tanpa bicara, seperti orang kesurupan. Usai makan, Narto memberanikan diri mendekat ke pemilik warung. Permisi, Mas, jenengan Raji. Ya? Raji menoleh perlahan. Matanya sayu, tubuhnya lelah, tapi tetap menjaga senyum tipis. Ya, ada perlu? Saya Narto, dari Sampang. Mau belajar jualan sate. Boleh bantu-bantu di sini. Raji menatapnya lama. Ada jeda. Lalu ia menjawab pelan. Datang besok pagi. Siapkan arang, tusuk sate, dan tangan kuat. Narto langsung mengangguk penuh semangat. Baginya, ini langkah awal menuju cita-cita. Keesokan paginya, Narto mulai bekerja. Ia membersihkan peralatan, memotong daging, menyiapkan bumbu. Ia sempat mencium aroma aneh dari dapur belakang, seperti darah basi dicampur bunga kenanga. Tapi ia pikir, mungkin bumbu Madura memang begitu. Raji bukan orang banyak bicara. Tapi kadangkala, ia memandang Narto dengan mata kosong, seolah melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar wajah pemuda. Kalau kamu mau sukses, kamu harus tahan bau, panas, darah, katanya suatu pagi. Saya siap, Mas. Yang penting halal, jawab Narto. Raji hanya tersenyum samar, senyum yang tak jelas artinya. Dalam beberapa hari, Narto belajar banyak. Ia bahkan sempat ditinggal sendiri menjaga warung karena Raji sedang keluar desa. Tapi ada satu malam yang mengubah semuanya. Saat sedang membereskan dapur, Narto menemukan sebuah kendi kecil terselip di balik tumpukan arang.
Kendi itu ditutup kain putih, dan saat dibuka, di dalamnya ada cairan merah pekat, serta potongan rambut dan kuku manusia. Narto mual. Ia buru-buru menutup kendi itu dan menyimpannya kembali. Tapi hatinya mulai gelisah. Ini bukan bumbu biasa. Malamnya, ia curhat ke tetangga kontrakannya, Bu Munah, seorang janda tua yang dikenal bijak dan suka mendengarkan. Bu, saya kerja di warung sate. Tapi saya merasa ada yang aneh. Orang-orang kayak ketagihan, matanya kosong. Dan tadi saya lihat kendi isi benda aneh. Bu Munah menatap Narto tajam. Kau kerja di warung Raji, ya? Narto mengangguk. Bu Munah menarik napas panjang. Nak, sejak kau kerja di situ, aku lihat bayangan hitam ikut kamu tiap malam. Kau harus cepat keluar. Itu warung bukan warung biasa. Itu tempat perjanjian. Besoknya, Narto mencoba bicara ke Raji. Mas, saya minta izin berhenti. Saya nggak tenang kerja di sini. Raji menatapnya dengan mata merah sayu. Sudah terlambat, tuh, kamu udah masuk lingkaran. Bahkan sebelum kamu tahu. Narto mundur perlahan. Tapi tiba-tiba Raji menjambak kerah bajunya dan berbisik di telinganya. Kalau kamu betul-betul mau berhenti, kamu harus ganti tempatku. Lalu Raji melepaskan genggamannya, tertawa kecil, dan kembali memanggang sate. Narto berdiri mematung. Napasnya tercekat. Suara tertawa Raji bergema di kepalanya sepanjang malam. Sejak hari itu, mimpi-mimpi buruk mulai menghantui Narto. Ia melihat dirinya dipaksa menyembelih anak kecil, berdiri di tepi laut memegang kendi darah, dan dikejar ribuan tangan dari dalam tanah. Di akhir mimpi, selalu terdengar suara Makbirah. Giliranmu hampir tiba. Malam Jumat Kliwon. Udara di desa Geger terasa lebih dingin dari biasanya. Angin laut dari selatan berhembus kencang, membawa bau anyir dan aroma kemenyan samar yang menyusup di sela-sela genting rumah warga. Sebagian orang mulai tidur lebih awal, sebagian lagi diam-diam merasa gelisah tanpa tahu sebabnya. Di rumah Raji, Makbirah sudah menunggu. Ia duduk di kursi kayu tua yang diselimuti kain hitam. Di depannya, sesajen sudah tertata, kepala ayam hitam, bunga kantil, dan kendi berisi darah segar. Suaranya pelan, tapi seperti langsung menancap di dada. Tumbal darah pertama dan kedua sudah ditelan. Tapi sekarang saatnya, yang utama, tumbal manusia hidup. Jika tidak, nyawamu, istrimu, atau Narto yang akan diklaim. Raji terdiam. Tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat, tapi tak berani menolak. Ia tahu, perjanjian telah dibuat sejak ia menyembelih ayam pertama. Dan kini, waktunya membayar harga. Siapa yang harus aku serahkan? Mak? Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Makbirah tersenyum menyeringai, memperlihatkan giginya yang tinggal separuh. Kau yang memilih. Tapi sebelum bulan purnama naik sempurna, satu tubuh harus hidup-hidup ditanam di liang persembahan. Sementara itu, Narto tak bisa tidur malam itu. Sejak mimpinya makin parah, ia selalu merasa ada yang mengawasi. Dan benar saja, sekitar tengah malam, ia mendengar ketukan di jendela kamarnya. Pelan, teratur, 3 kali. Tok, tok. Ia buka tirai perlahan. Tak ada siapa-siapa. Tapi di ambang jendela, ada sepotong sate yang masih meneteskan darah. Tidak dibungkus, tidak disodorkan, hanya diletakkan diam begitu saja. Besoknya, Narto memutuskan kembali ke rumah Bu Munah. Ia ceritakan semuanya. Tentang Raji, tentang kendi darah, tentang suara-suara dan mimpinya. Bu Munah tampak panik. Nak, kamu sudah ditandai. Mereka sudah menyiapkan tubuhmu. Kau harus pergi dari sini sebelum bulan purnama penuh. Kalau tidak, kau akan jadi tumbal ketiga. Narto langsung gemetar. Kenapa saya? Saya cuma kerja sebentar. Saya bahkan belum tahu semua yang terjadi. Justru karena kamu polos.
Kau orang yang mudah ditukar. Mereka butuh tubuh muda, tulus, dan belum ternoda dosa pesugihan. Kau sempurna buat ditanam hidup-hidup. Di tempat lain, Laras mengintai suaminya malam itu. Ia melihat Raji membawa sekop, tali tambang, dan karung besar. Ia mengendap mengikuti dari kejauhan, dan langkah Raji mengarah ke pantai kecil di selatan desa, tempat semua ritual selama ini terjadi. Di tengah kegelapan, Laras melihat Raji menggali lubang besar. Di sebelahnya berdiri Magdirah, membawa obor kecil dan kendi darah. "Ini lubang untuk Narto," bisik Laras ke dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba, nama Laras sendiri disebut oleh Magdirah. "Kalau kau gagal membawa Narto, istrimu sendiri akan jadi gantinya. Bukankah lebih mudah? Dia tinggal di rumahmu. Ia tidur di sisimu. Tak perlu repot memburu." Raji menoleh dengan wajah panik. Jangan Laras. Dia tak tahu apa-apa. Semua yang kau cintai adalah bagian dari janjimu, Raji. Saat kau bilang, aku siap menerima apapun. Itu termasuk istrimu." Laras mundur pelan. Air matanya tumpah. Kini ia sadar, ia sendiri dalam bahaya. Ia bukan sekadar saksi. Ia salah satu target. Ia berlari pulang malam itu dengan hati penuh ketakutan. Sementara itu, Narto bermimpi lagi. Kali ini, ia terbangun dalam peti kayu sempit, tanah berjatuhan dari atas. Ia berteriak, tapi mulutnya penuh debu. Lalu dari sela kayu, ia melihat wajah Magdirah menatap dari atas dengan senyum dingin. "Tertidur dalam tanah, hidup-hidup, itu caramu dilahirkan kembali sebagai penerus sate pesugihan." Ketika terbangun, tubuh Narto basah kuyup oleh keringat. Dan di meja kecil di samping ranjang, kembali ada sepotong sate berdarah yang belum pernah ia beli. Angin kencang dari arah laut selatan membuat langit desa geger mendung sejak pagi. Petani tak berani ke ladang. Anak-anak dilarang keluar rumah. Banyak warga mengaku mimpi buruk semalam. Semua tentang tanah yang menelan manusia hidup-hidup, lautan merah, dan sate yang disajikan di piring dari tengkorak. Di tengah kegelisahan itu, Pak Kadir sibuk membuka lemari tua peninggalan ayahnya. Ia keluarkan sebuah kitab kuno berbahasa Madura halus, ditulis tangan, dan hanya dibaca oleh keturunan tertentu. Di sampulnya tertulis, "Ajian Pancer Laut Hitam, Pangreksa Tanah Majireng." Matanya menelusuri halaman demi halaman. Ia mencari jawaban, mencari penjelasan tentang tumbal hidup, makhluk penjaga pesugihan Laut Selatan, dan ritual pengikat jiwa dagang sate. Di tengah membaca, Pak Kadir menemukan bagian yang membuat tubuhnya merinding. Barang siapa menyembelih atas nama Pancer Laut Hitam, dan menanam tumbal hidup di tanah panas bulan purnama, maka dagangnya akan mengikat rasa, dan manusia akan datang tanpa sadar. Tapi bila perjanjian diputus sebelum tumbal ketiga, maka laknatnya kembali ke badan penjual. Namun jika kutukan berjalan 3 kali, maka roh si pesugih akan menyatu dalam dagangan, dan akan mencari tubuh baru sebagai penerus selamanya. Pak Kadir langsung mencatat. Ia sadar, Raji sudah 2 tumbal. Jika 1 lagi, maka kutukannya akan tak terputus. Dan Narto, pemuda lugu dari luar desa, adalah target yang paling sempurna. Sore itu, Laras datang ke rumah Pak Kadir dengan wajah panik. Ia menceritakan semua, ritual malam sebelumnya, lubang besar, Magdirah yang menyebut namanya sebagai tumbal pengganti. Pak Kadir mendengarkan dengan wajah muram. "Sudah saatnya kita bertindak. Sebelum malam purnama datang." "Apa yang bisa kita lakukan, Pak?" tanya Laras. "Kita butuh 3 hal, benda darah dari Raji, tanah dari lubang ritual, dan ayat tua dari kitab ini. Hanya itu yang bisa memutus perjanjian pesugihannya." Malam itu, badai kecil melanda desa. Angin meniup atap-atap seng, pohon-pohon pisang rebah, dan kabar hilangnya anak kedua mulai beredar. Yaya, gadis kecil yang malam sebelumnya sempat beli sate bersama kakaknya, tak kembali ke rumah.
Warga mulai takut. Tapi suara hati mereka sudah terlalu lemah. Sate Raji masih terus diburu. Mereka seperti orang candu. Bahkan saat badai, masih ada yang datang hanya demi 10 tusuk sate. Pak Kadir diam-diam menemui Narto di rumah kontrakannya. "Nak, kamu bukan orang biasa sekarang. Kau sudah masuk dalam pusaran. Tapi kamu masih bisa selamat." "Saya harus ngapain, Pak?" tanya Narto gemetar. "Ikuti saya ke lubang pesugihan. Kita ambil tanahnya sebelum malam purnama. Setelah itu, kamu harus membawa sebilah sate yang Raji buat, tanpa dia tahu." Tengah malam, Narto dan Pak Kadir berangkat. Laras ikut, menyamar pakai selendang hitam dan caping lebar. Perjalanan mereka menembus semak-semak dan ladang menuju pinggiran pantai selatan tempat ritual pesugihan dilangsungkan. Begitu sampai, mereka temukan lubang besar, masih terbuka. Bau amis dan dupa bercampur, dan suara seperti nafas dalam dari tanah terdengar samar. Pak Kadir menabur garam dan membaca ayat dari kitab kunonya. Ia ambil segenggam tanah dari tepi lubang dan menaruhnya dalam botol kaca. Laras, sambil menangis, meletakkan foto kecil Anjas dan Yaya di atas batu nisan tak bertanda yang berdiri di tepi lubang itu. Dalam perjalanan pulang, langit mendadak cerah. Bulan purnama utuh menggantung, warnanya tak putih, tapi merah darah. Pak Kadir menatap langit dan berkata, "Waktunya tinggal 1 malam. Jika sebelum fajar kita tak bisa memutus ikatan Raji dengan pesugihannya, maka desa ini akan jadi ladang jiwa selama 7 turunan." Sementara itu, Raji duduk sendiri di dapur. Di hadapannya, sate baru yang belum dibakar, tapi dagingnya bukan dari kambing. Matanya kosong, wajahnya penuh peluh. Makdirah berdiri di belakangnya. Tumbal ketiga sudah menunggu. "Besok malam, kita tanam dia, dan sate ini akan abadi." Subuh menjelang. Angin dari arah selatan masih membawa hawa aneh. Lembab, amis, dan berat seperti napas yang disimpan terlalu lama. Desa geger sepi. Tak ada ayam berkokok, tak ada anak bermain. Semua seperti menahan napas. Di rumah Raji, Laras sudah tak tidur semalaman. Ia duduk di depan meja makan dengan mata sembab. Dalam hatinya, ia berdoa, semoga malam ini adalah malam terakhir dari kutukan mengerikan itu. Ia tahu waktunya sempit. Jika ritual tumbal ketiga benar-benar terjadi malam ini, maka kutukan akan abadi. Ia harus menemukan bukti kuat untuk menghentikan semuanya, dan mungkin menyelamatkan suaminya. Siang itu, ketika Raji pergi keluar, mencari daging baru, Laras masuk ke kamar belakang yang selama ini dikunci. Ia berhasil mencungkil pintunya 2 malam sebelumnya dan menyembunyikan kunci. Kamar itu gelap. Hanya 1 lilin menyala redup di pojokan. Dindingnya dipenuhi coretan mantra, ditulis dengan arang dan darah. Di tengah ruangan berdiri meja kayu kecil, dan di atasnya terletak sebuah kotak kayu tua yang diikat tali ijuk. Dengan tangan gemetar, Laras membuka ikatannya. Di dalamnya, ia menemukan kain kafan kecil penuh bercak darah, cincin perak dengan inisial A, nama Anjas dan Yaya, gigi susu yang masih berdarah, tulang ayam hitam patah 3, dan sebuah topeng kayu dengan wajah anak kecil tersenyum tapi matanya bolong. Laras menahan muntah. Tapi ia tahu, inilah buktinya. Ia membungkus semua barang itu dalam karung kecil dan berlari menuju rumah Pak Kadir. Pak Kadir memeriksa semuanya dengan saksama. "Ini sudah cukup. Ini bukti fisik bahwa Raji telah melanggar batas kemanusiaan. Kita bisa tunjukkan ini ke Ustaz Salim malam nanti. Biar ia memimpin pemutusan pesugihan ini." "Tapi, Pak, bagaimana kalau Raji tahu saya membongkar tempatnya?" tanya Laras cemas. "Kalau dia tahu, dia tak akan datang sendirian. Tapi kita tak boleh mundur. Kita harus hadapi, malam ini juga, sebelum purnama berada tepat di ubun-ubun desa." Sementara itu di tempat lain, Raji berjalan di pasar, wajahnya terlihat tenang.
Tapi dalam dadanya, perang batin mengamuk. Ia tahu siapa yang harus jadi tumbal ketiga. Naruto. Ia muda, bersih, dan mudah dihilangkan tanpa dicurigai. Namun di sudut hatinya, ada suara kecil, suara laras, suara masa lalu, suara sebelum ia bersentuhan dengan darah. Apa aku ini setan? Apa benar ini harga sebuah warung ramai? Gumam Raji sendiri. Tapi setiap kali keraguan muncul, wajah Makbirah muncul di pikirannya. Menyeringai, menagih, menunggu. Menjelang malam, Laras, Pak Kadir, dan Ustaz Salim berkumpul di musyalah tua di ujung desa. Musyalah ini dikenal angker karena sudah lama tidak dipakai, tapi menurut kitab Pak Kadir, tempat ini dibangun di atas tanah suci leluhur Madura, satu-satunya tempat di mana kutukan laut bisa dipatahkan. Ustaz Salim membawa air doa, kitab suci, dan beberapa pengikut. Di tengah ruangan, mereka meletakkan semua barang dari kotak pesugihan Raji. Mereka mulai membacakan doa dan rukyah pelindung. Tak lama kemudian, Laras mulai menjerit. Tubuhnya kejang. Mulutnya mengucap kata-kata asing. Tumbal ketiga tidak boleh gagal. Semua milik kami, darah kalian, sate kami, jiwamu akan dibakar dalam bara. Suara itu bukan suara Laras. Pak Kadir cepat menyiram air doa ke wajah Laras. Ustaz Salim memegang tangannya dan membacakan ayat-ayat keras. Tubuh Laras menggeliat seperti dilempar api. Lalu, setelah beberapa menit, ia terjatuh lemas. Ya, dia datang, ucap Laras lirih. Makbirah tahu, kita bongkar tempatnya. Di saat yang sama, Raji berdiri di belakang rumahnya, menatap api pembakaran arang sate yang tak menyala sempurna malam itu. Makbirah berdiri di sebelahnya. Apa kau siap mengikat warungmu selamanya? Cuma satu nyawa lagi. Bukan Laras. Bukan dirimu. Hanya satu pemuda. Raji menunduk. Tangannya gemetar. Tapi kali ini, ada air di matanya. Aku tak sanggup. Aku hanya mau jualan. Bukan jadi pembunuh. Makbirah melotot. Tak ada jalan mundur. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, petir menyambar ke arah warung. Api sate padam. Makbirah mendesis. Udara mendadak berat. Dan dari kejauhan, suara adzan Isya menggema dari arah musyalah tua. Babak akhir mulai bergerak. Laras, Pak Kadir, Ustaz Salim, dan warga yang sadar berkumpul untuk satu tujuan. Mengakhiri pesugihan yang telah menelan nyawa dan akal sehat. Dan malam itu, mereka semua bersiap menuju pantai selatan, tempat di mana segalanya dimulai. Malam turun pelan-pelan di desa Geger. Langit gelap tanpa bintang. Angin dari arah laut membawa suara-suara aneh, seperti gemuruh ombak bercampur erangan binatang terluka. Beberapa warga yang masih sadar memilih berdiam di dalam rumah, mematikan lampu, dan menutup pintu rapat-rapat. Tapi mereka tahu, malam ini bukan malam biasa. Di ujung selatan desa, rombongan kecil bergerak dengan hati-hati menyusuri jalan setapak yang mengarah ke pantai larangan, tempat Raji biasa melakukan ritual pesugihan. Dalam rombongan itu ada Pak Kadir, Laras, Ustaz Salim, dan beberapa pemuda desa yang bersedia membantu. Narto ikut, meski wajahnya pucat pasi. Mereka membawa kitab tua, air doa, dan sisa-sisa bukti pesugihan yang ditemukan Laras. Ingat, kata Pak Kadir dengan suara tegas. Begitu kita sampai, jangan jawab apapun yang terdengar dari arah laut. Sekalipun itu suara orang tua, istrimu, atau anak kecil. Itu bukan mereka. Dan jangan menoleh ke belakang meski kalian merasa ada yang menyentuh bahu, sambung Ustaz Salim. Sesampainya di pantai, angin langsung berubah menjadi pukulan dingin. Ombak mendadak surut, memperlihatkan karang hitam yang sebelumnya tak pernah terlihat. Di tengah karang itu, berdiri Makbirah. Rambutnya kini panjang hingga menyapu pasir, matanya merah menyala, dan tubuhnya melayang beberapa senti dari tanah. Di belakangnya, lubang besar persembahan sudah terbuka.
Isinya bergolak seperti air laut, tapi lebih kental, lebih hitam, seperti darah pekat bercampur oli. Makdirah mengangkat tangannya. Mana tumbalnya? Suaranya menggema, seperti datang dari dasar laut. Raji muncul dari balik pohon kelapa, wajahnya kusut, tubuhnya gemetar. Ia membawa sebatang sate, tapi tangannya kaku. Aku tak sanggup. Mak, aku sudah tak mau lagi, katanya. Terlambat, teriak Makdirah. Tiba-tiba, air laut naik mendadak, membentuk gelombang aneh setinggi pohon kelapa. Angin menerjang, dan dari balik ombak, muncullah sosok-sosok manusia tanpa wajah. Mereka berjalan menyeret kaki, tubuhnya gosong dan penuh luka. Di tangan mereka, ada tusuk sate. Ustaz Salim berdiri di depan rombongan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ia mulai membaca ayat-ayat suci keras-keras, suaranya bersaing dengan deru angin. Pak Kadir menanam botol tanah dari lubang pesugihan tepat di tengah pasir, dan menaburkan air doa mengelilinginya membentuk lingkaran. Tanah bergetar, langit bergetar, lubang pesugihan menyala merah. Makdirah melolong. Kalian berani melawan perjanjian nenek moyang. Kalian pikir bisa memutus rantai yang sudah berjalan turun-temurun. Dari lubang, muncul bayangan kepala kerbau raksasa, tanduknya berapi, matanya hitam legam. Ia mengaum dan tanah retak seketika. Raji jatuh berlutut. Ia menjerit. Darah keluar dari telinga dan mulutnya. Maafkan aku, Laras, aku hanya ingin kita makan enak setiap hari, bukan begini caranya. Laras menahan air mata. Tapi ia tetap berdiri tegar di sisi Ustaz Salim. Sudah cukup, Ji. Kalau kamu masih punya hati, ikuti bacaannya. Lawan dia dengan jiwamu sendiri. Ustaz Salim menancapkan kitab tua Pak Kadir ke tanah, dan membacakan ayat terakhir. Tanah ini milik Tuhan, bukan untuk darah manusia. Kutukan yang hidup dari daging dan api, kembali ke asalmu, dikubur oleh yang masih punya iman. Suara menggelegar muncul dari bawah tanah. Lubang pesugihan menyemburkan api hitam, lalu perlahan mulai menyedot semua makhluk-makhluk tanpa wajah, termasuk Makdirah yang kini melolong seperti binatang terbakar. Tidak, kalian belum bayar harganya. Tumbalku belum lengkap. Tubuh Makdirah tersedot ke dalam lubang bersama bayangan kepala kerbau, disusul oleh ombak raksasa yang menghantam karang dan menghanyutkan semua sesajen berdarah. Dalam satu dentuman besar, pantai menjadi hening. Langit kembali bersih. Angin berhenti. Laut surut normal. Raji tergeletak di pasir, tubuhnya lemas. Laras memeluknya. Sudah selesai, Ji. Tapi dari jauh, Pak Kadir masih menatap laut dengan wajah serius. Ia tahu, kutukan mungkin tak hilang begitu saja. Perjanjian bisa dipatahkan, tapi roh pesugihan akan terus mencari wadah baru. Besok paginya, warga menemukan mayat Raji di tepi pantai. Wajahnya tenang, mulutnya tersenyum kecil. Di tangannya masih menggenggam satu tusuk sate yang belum dibakar. Tapi cerita belum berakhir. Karena beberapa hari kemudian, warung sate baru dibuka di tepi jalan desa. Pemiliknya, Narto. Dan malam pertama buka, pembeli sudah antre panjang. 3 hari setelah Raji ditemukan meninggal di tepi pantai, desa geger kembali sepi, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa bersalah dan kehilangan yang diam-diam membekas. Beberapa warga mulai sadar bahwa kelezatan sate Raji yang mereka gilai selama ini bukanlah berkah, melainkan kutukan yang dibungkus asap arang dan darah tumbal. Tapi belum seminggu setelah itu, warung baru muncul di sudut jalan yang sama, tanpa papan nama besar. Hanya tenda sederhana, meja plastik, dan aroma sate yang sangat familiar. Pemiliknya, Narto. Awalnya orang-orang heran. Narto dikenal sebagai anak muda pendiam, murid Raji, dan korban hampir jadi tumbal. Tapi sekarang, dia yang buka warung. Mungkin dia cuma nerusin warung Raji, kata warga. Tapi,
Kok aromanya sama persis ya? Bahkan lebih enak. Aku coba satu tusuk biar yakin. Dan benar saja. Begitu sate itu menyentuh lidah, ketagihan langsung menjalar seperti racun manis. Malam itu, antrian panjang kembali terjadi, mirip seperti masa kejayaan Raji. Bahkan ada yang rela antre sampai jam 1 dini hari. Ustaz Salim yang mendengar kabar ini langsung gelisah. Ia sempat yakin kutukan sudah selesai, tapi ternyata, roh pesugihan belum sepenuhnya pergi. Ia hanya berpindah. Ia temui Narto keesokan harinya. "Assalamualaikum." "Tuh," sapa Ustaz Salim dengan lembut. Narto menyambut dengan senyum datar. Wajahnya tampak lelah, tapi ada pancaran dingin di matanya. "Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Ada apa ya? Boleh bicara sebentar? Tentang warungmu?" "Oh, silakan. Tapi saya nggak pakai pesugihan. Kok? Saya cuma nerusin resep Mas Raji." Ustaz Salim menatapnya lama. "Tapi resep yang kamu pakai berasal dari perjanjian berdarah. Kau tahu itu?" Narto diam sejenak, lalu menjawab dengan datar. "Saya cuma jualan, Pak. Lagi pula, orang-orang yang datang ke sini kan senang." Malam itu, Ustaz Salim mengadakan ruqyah massal di musala tua. Ia mengundang seluruh warga, termasuk mereka yang sempat makan sate Narto. Sebagian menolak, sebagian ikut dengan hati tak tenang. Selama ruqyah berlangsung, beberapa warga kesurupan. Mereka menjerit, muntah darah, dan mengigau. Darah belum cukup, sate belum cukup, tumbal baru akan lahir dari api dan arang. Ustaz Salim menaburkan air doa, membaca ayat-ayat suci, dan memukul lantai musala dengan tongkat kecilnya. Kutukan belum hilang. Ia berpindah. "Kita harus memutus rantai ini sebelum tubuh baru menjadi tuan sate." Setelah ruqyah, Pak Kadir, Laras, dan beberapa warga sepakat bertemu Ustaz Salim secara tertutup. "Ustaz, Narto terlihat seperti kerasukan. Tapi dia masih sadar. Gimana caranya nyelamatin dia? Kalau dia belum menyerahkan tumbal manusia, kita masih punya waktu. Tapi kalau satu jiwa sudah dikorbankan, jalan kembali akan tertutup." "Lalu, apa kita harus bawa dia ke laut lagi?" tanya Laras. "Tidak. Kita harus hadapi dia di warung itu. Di tempat di mana kutukan kini hidup. Sebelum malam Jumat Kliwon datang lagi." Malam harinya, Ustaz Salim, bersama Pak Kadir dan Laras, menyusup ke sekitar warung sate Narto. Mereka bersembunyi di semak dekat dapur, mengintip dari celah. Yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Narto tengah memegang tusuk sate dengan darah segar. Di sebelahnya, ada kendi tua, kendi yang sama seperti milik Raji, dan api yang menyala bukan dari arang biasa, melainkan dari lilin hitam menyala membentuk wajah kerbau. Tiba-tiba, Narto menoleh ke arah mereka. Tapi matanya sudah bukan matanya. Hitam pekat, tanpa putih. Sudah waktunya. Sate ini bukan jualan lagi. Ini perjanjian yang harus diteruskan. Ustaz Salim melangkah maju. Ia berdiri tegap di depan Narto. "Aku tahu kamu bukan kamu lagi. Tuh. Tapi jiwamu masih ada. Lawan dia. Sebelum dirimu tenggelam seluruhnya." Narto menggertakkan gigi. Ia mengangkat kendi dan melempar ke arah Ustaz Salim. Tapi Pak Kadir lebih dulu menangkisnya dengan tongkat kayu. Kendi pecah. Api padam. Bau darah mendesis. Tiba-tiba, tanah berguncang kecil. Dari bawah warung, terdengar raungan keras seperti suara kerbau disembelih. Bayangan besar muncul, kepala Makdirah, rambut api, dan mulut terbuka besar hendak melahap mereka. Ustaz Salim tak gentar. "Bismillahirrahmanirrahim." Ia menyiram air doa ke tanah warung, membaca ayat dengan suara lantang. Narto berteriak keras, tubuhnya kejang. Matanya kembali normal, lalu gelap. Ketika semuanya selesai, Narto pingsan. Warung gosong sebagian. Warga mulai berdatangan.
Tak ada sate malam itu. Tak ada yang antre. Kutukan belum selesai, tapi malam itu berhasil ditahan. Namun, dari balik puing warung gosong, satu tusuk sate berdarah masih utuh. Tak terbakar. Masih hangat. Dan dari jauh, seekor anjing hitam duduk menatapnya. Pagi di desa Geger terasa aneh. Matahari bersinar seperti biasa, ayam berkokok, angin sejuk dari ladang menyapu dedaunan. Tapi suasana batin warga tetap berat. Semua yang menyaksikan kejadian di warung gosong Narto malam sebelumnya, melihat air doa menyala, bayangan Makdirah muncul dari tanah, dan Narto kesurupan, tak bisa tidur semalaman. Warung itu kini ditutup, dikelilingi garis bambu dan ditaburi garam serta air doa. Namun, meski terlihat aman, bau sate bakar masih tercium samar tiap lewat di dekat sana. Narto masih koma. Ia dirawat di rumah Bu Munah yang dikenal sebagai dukun beranak dan perawat tradisional yang berhati bersih. Ustaz Salim datang tiap sore untuk membacakan ayat pelindung, tapi jiwa Narto belum kembali sepenuhnya. Dia masih terikat, kata Ustaz Salim pada Pak Kadir. Terikat pada apa? Pada warisan dosa yang belum dia pilih, tapi sudah ditinggalkan untuk dia. Sementara itu, Laras mencoba menenangkan diri. Ia kini tinggal di rumah orang tuanya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Raji berdiri di pinggir laut dengan wajah sedih. Maaf, Ra, dosa ini ternyata nggak berhenti di aku. Kutukannya bukan milik satu orang, tapi milik darah, milik warisan. Ia terbangun dengan keringat dingin, lalu menangis pelan, memanggil nama suaminya yang sudah tiada. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai muncul lagi. Seorang bocah ditemukan tengah malam berdiri di depan warung gosong, menggenggam tusuk sate, matanya melotot tak berkedip. Ia tak bicara, tak menangis, hanya memegang sate itu erat-erat. Warga yang menemukan langsung membawanya ke rumah orang tuanya, tapi malam berikutnya, kejadian sama terulang dengan anak berbeda. Apa jangan-jangan, satenya belum habis? Atau jangan-jangan warungnya belum puas? Apa ini, pertanda kutukan belum selesai? Desas-desus kembali menyebar. Pak Kadir menyelidiki sisa-sisa puing warung Narto. Di bawah tanah panggangan, ia menemukan kepingan logam, tulisan tua dalam bahasa Madura kuno, menempel pada lempeng batu yang tak bisa diangkat dengan tangan kosong. Ia panggil Ustaz Salim. Bersama-sama, mereka mengurai makna dari tulisan itu. Kutukan sate bukan hanya di arang dan daging, tapi dirasa. Rasa itulah yang mengikat lidah manusia pada janji darah. Siapa yang meneruskan rasa, meneruskan dosa. Siapa yang menolak, akan ditelan rasa itu sendiri. Pak Kadir langsung menyadari, rasa sate itu sendiri adalah kutukannya. Siapapun yang pernah memakannya dan tergoda untuk menciptakan rasa serupa, akan ditarik ke dalam lingkaran pesugihan. Dan itulah yang terjadi pada Narto. Narto tak pernah minta pesugihan, tapi ia penasaran. Ia ingin belajar, dan ia menyerap semuanya, termasuk rasa, termasuk dendam. Malam itu, Narto bangun dari koma, tapi matanya tetap kosong. Ia tak bicara, ia hanya menatap dinding, lalu berkata pelan, "Aku tahu sekarang, rasa sate itu ada di jiwaku." Ustaz Salim datang pagi-pagi sekali ke rumah Bu Munah. Ia membawa keputusan. Kalau Narto masih bisa diselamatkan, maka malam ini adalah batasnya. Kalau tidak, dia akan jadi penerus yang tak sadar, dan rasa itu akan lahir kembali dari arang baru, dengan tangan baru, di warung baru. Pak Kadir menyahut, jadi kita harus memilih, menyelamatkan dia, atau memutuskan segalanya sekarang juga, meskipun dengan nyawa. Malam itu, Narto hilang dari rumah. Ia meninggalkan catatan. Aku akan pergi ke pantai. Di sanalah asal rasa ini. Kalau aku tak kembali, jangan cari aku. Kalau aku kembali, dan membuka warung, bakarlah aku.
Pak Kadir, Ustaz Salim, dan Laras mengejar ke pantai. Di sana, mereka melihat Narto berdiri di depan lubang yang dulu dipakai Raji. Tapi kini, lubang itu tak menyala. Tak ada api. Tak ada makdirah. Narto menunduk, menggenggam sebilah sate yang dibungkus kain putih. Ia menatap langit gelap. Aku tak mau jadi penerus. Tapi rasa ini tak mau keluar dari tubuhku. Aku bisa mati, tapi rasa ini akan mencari tubuh baru. Itu kata Makdirah. Terakhir kali dia muncul dalam mimpiku. Laras menjerit. Tuh, jangan bakar sate itu. Kita bisa bantu kamu. Tapi Narto hanya tersenyum kecil. Aku lebih suka mati daripada melayani rasa yang haus darah. Ia membuang sate itu ke dalam lubang. Tapi, lubang itu langsung menyala. Angin berputar. Pasir naik. Ombak menggila. Bayangan Makdirah muncul sekali lagi. Tapi kini ia menjerit dalam kepanikan. Kau buang rasanya. Kau bakar warisanku. Kau melawan rasa. Ustaz Salim menyiram air doa ke lubang. Laras melempar foto Raji ke dalamnya. Pak Kadir menancapkan tongkat ke tanah. Semuanya berguncang. Lalu, ledakan cahaya. Hening. Ketika pagi datang, lubang pesugihan hilang. Hanya pasir rata dan ombak tenang. Narto ditemukan tak sadarkan diri, tapi selamat. 2 minggu telah berlalu sejak lubang pesugihan menghilang dari pantai selatan desa Geger. Sejak malam penuh badai dan api itu, desa menjadi tenang, seperti baru saja disucikan oleh alam. Tak ada lagi bau sate yang menusuk indera, tak ada antrean malam hari, dan yang paling penting, tak ada lagi anak hilang atau warga kesurupan. Namun di balik ketenangan itu, kenangan akan rasa sate Raji masih membekas di lidah banyak orang. Mereka berusaha melupakan, tapi rasa itu terlalu sempurna dan terlalu jahat. Narto kini tinggal bersama Pak Kadir. Ia belum kembali membuka warung, bahkan belum menyentuh dapur sama sekali. Setiap malam, ia masih dihantui mimpi-mimpi. Makdirah yang memanggilnya dari dalam api. Raji duduk di bawah pohon sambil membakar sate. Tusuk sate berlumuran darah yang muncul di bawah bantalnya. Namun setiap pagi ia bangun, ia hanya berkata, "Selama aku tak menyerah, rasa itu tak akan hidup lagi." Ustaz Salim dan Laras mulai mengumpulkan warga. Mereka menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Tentang pesugihan, tumbal, rasa, dan kutukan yang menyamar jadi kelezatan. Beberapa warga menangis. Beberapa malu. Beberapa masih tak percaya, tapi mereka semua berjanji untuk tidak mencari jalan pintas seperti itu lagi. Namun pada suatu malam Jumat Kliwon, sebuah kejadian aneh kembali terjadi. Di pojok pasar lama, tercium aroma sate. Bukan sate ayam biasa, tapi aroma yang sama seperti sate Raji dulu. Harum, pekat, dan seperti memanggil. Beberapa warga tergerak menghampiri, tapi tak ada penjual. Hanya sebuah anglo kecil dengan arang yang masih menyala dan sebatang tusuk sate tertancap di atasnya. Mereka ketakutan dan segera melapor ke Pak Kadir. Pak Kadir, Ustaz Salim, dan Narto datang ke tempat itu. Narto langsung pucat. Itu bukan sate biasa. Itu milik rasa lama. Tapi bukan aku yang buat. Ustaz Salim mendekati anglo itu. Di bawahnya, tergeletak secari kain lusuh dengan tulisan tangan. Rasa tak bisa dimusnahkan. Hanya bisa diwariskan. Bakar sate ini sebelum manusia lain merasakannya. Atau kutukan mulai dari awal. Tanpa ragu, Ustaz Salim membacakan doa dan menyiram anglo itu dengan air ruqyah. Api langsung padam, dan tusuk sate menghitam seketika. Keesokan harinya, Narto berdiri di halaman rumah Pak Kadir. Ia menatap matahari pagi sambil membawa tusuk sate biasa, tanpa daging. "Pak, saya mau buka warung lagi. Tapi bukan untuk sate seperti dulu." "Kamu yakin?" tanya Pak Kadir. "Saya mau buat warung baru. Warung biasa, tanpa rasa pesugihan."
Rasa asli, dari hati, dari resep keluarga. Bukan dari darah. Pak Kadir tersenyum. Laras yang berdiri tak jauh, mengangguk pelan. Sebulan kemudian, warung kecil berdiri di depan rumah kayu milik almarhum Raji. Narto menamainya. Warung sate terakhir. Tak ada antrian panjang. Tak ada rasa ketagihan. Tapi pelanggan yang datang merasa puas. Karena kali ini, mereka makan bukan karena nafsu, tapi karena lapar dan rasa syukur. Cerita pesugihan penjual sate Madura di daerah Madura bukan hanya tentang horor dan tumbal. Ini adalah pengingat bahwa tidak semua kesuksesan datang dari jalan lurus. Terkadang, ketika kita tergoda untuk mengambil jalan pintas, yang datang bukan berkah, tapi bencana yang dibungkus manis. Jangan pernah menukar nurani demi keuntungan. Jangan pernah tergiur rasa jika itu berasal dari dosa. Dan jangan pernah bermain-main dengan dunia gaib, karena sekali terikat, susah dilepaskan. Jaga hati, jaga niat, dan tetap percaya pada rezeki yang halal. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapatmu tentang bagian paling menyeramkan atau tokoh favoritmu. Subscribe agar nggak ketinggalan cerita horor lokal selanjutnya yang lebih menyeramkan dan penuh misteri. Karena setiap like, komen, dan subscribe dari kamu, sangat berarti untuk kami tetap berkarya dan menggali kisah-kisah mistis dari seluruh pelosok Indonesia. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.